Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa kita justru jatuh cinta sama orang yang salah? Padahal dari awal mungkin sudah terasa ada yang nggak beres, tapi kita tetap saja memberi hati. Kita tahu mereka bukan orang yang tepat, tapi tetap sulit untuk melepaskan. Hal ini ternyata bukan cuma soal selera atau kebetulan. Ada penjelasan psikologi yang bisa membantu kita memahami kenapa hal ini bisa terjadi. Dan yang lebih penting, memahami alasan ini bisa jadi langkah awal agar kita nggak terjebak dalam pola yang sama terus-menerus. Berikut ini beberapa alasan kenapa kita jatuh cinta sama yang salah menurut psikologi. 1. Karena pola hubungan masa kecil. Apa yang kita alami di masa kecil sangat memengaruhi bagaimana kita menjalin hubungan saat dewasa. Kalau sejak kecil kita dibesarkan dalam keluarga yang kurang kasih sayang, penuh konflik, atau emosional tidak stabil, itu bisa membentuk cara kita melihat cinta. Tanpa sadar, kita jadi terbiasa dengan cinta yang menyakitkan atau penuh ketidakpastian. Ketika dewasa, kita bisa merasa nyaman dengan pola itu, meskipun sebenarnya menyakitkan. Misalnya, kita tertarik pada pasangan yang dingin, suka menghilang, atau sulit dimengerti. Karena di bawah sadar kita, itu terasa familiar. Bukan karena itu cinta sejati, tapi karena itu pola yang pernah kita alami. Akhirnya, kita pun jatuh cinta pada orang yang justru memperparah luka lama yang belum sembuh. 2. Karena kita salah mengartikan chemistry. Seringkali kita merasa klik sama seseorang karena ada getaran, deg-degan, atau perasaan campur aduk yang kuat. Kita anggap itu sebagai chemistry atau tanda bahwa dia adalah orang yang tepat. Padahal, bisa jadi itu bukan cinta, tapi cemas. Perasaan tidak tenang, rasa penasaran berlebihan, atau takut ditinggal bisa kita kira sebagai tanda cinta. Padahal itu tanda bahwa hubungan ini nggak aman buat kita. Tubuh kita bisa salah mengenali rasa tegang sebagai tanda ketertarikan. Akibatnya, kita tertarik pada orang yang justru memicu luka emosional dalam diri kita. Yang kita anggap chemistry, sebenarnya adalah alarm bahaya yang kita salah pahami. 3. Karena kita takut kesepian. Kesepian adalah rasa yang tidak nyaman, dan banyak orang sangat takut mengalaminya. Ketika kita kesepian, kita jadi lebih rentan membuka hati pada siapa saja, termasuk orang yang sebenarnya tidak tepat. Bukan karena mereka baik atau cocok, tapi karena kita ingin ada seseorang yang mengisi kekosongan itu. Akhirnya kita lebih fokus pada kehadiran mereka daripada kualitas hubungannya. Kita rela bertahan walau tahu hubungan itu menyakitkan, asalkan kita tidak sendiri. Padahal memilih bersama orang yang salah hanya karena takut kesepian justru bisa membuat kita merasa lebih hampa. Kesepian seharusnya bukan alasan untuk bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Belajar merasa nyaman dengan diri sendiri adalah cara terbaik untuk menghindari jatuh cinta pada orang yang salah. 4. Karena terjebak pada harapan. Kita sering jatuh cinta bukan pada orangnya, tapi pada harapan tentang siapa dia bisa jadi. Kita melihat potensi, bukan kenyataan. Kita membayangkan bahwa suatu hari dia akan berubah, akan lebih peduli, atau akan menjadi pasangan yang sempurna. Tapi kenyataannya, perubahan itu tidak selalu terjadi. Kita terus memberi kesempatan, walau hati kita sering terluka. Kita bertahan, karena merasa sayang sudah terlalu jauh berharap. Namun harapan yang tidak didasarkan, pada realita hanya akan membuat kita terjebak dalam hubungan yang melelahkan. Cinta yang sehat bukan soal mengubah seseorang, tapi menerima dan mencintai apa adanya. Kalau kita terus mencintai bayangan, kita akan terus kecewa oleh kenyataan. 5. Karena kita merasa tidak pantas mendapatkan yang lebih baik. Kadang, kita jatuh cinta pada orang yang salah, karena kita merasa diri kita tidak layak mendapatkan cinta yang sehat. Mungkin tanpa sadar, kita menyimpan perasaan rendah diri atau luka dari masa lalu yang belum sembuh. Akibatnya, ketika ada seseorang yang memperlakukan kita dengan setengah, hati atau bahkan menyakiti, kita menganggap itu sudah cukup. Kita berpikir, ya sudahlah, siapa lagi yang mau sama aku? Padahal pemikiran seperti ini membuat kita terus-menerus menerima hubungan yang merugikan. Perasaan tidak berharga itu membuat kita takut kehilangan, bahkan jika orang tersebut tidak benar-benar menghargai kita. Semakin kita merasa tidak pantas, semakin kita menoleransi perlakuan buruk. Untuk keluar dari pola ini, kita harus mulai menyadari nilai diri sendiri dan belajar mencintai diri kita lebih dulu. Karena ketika kita tahu kita layak dicintai dengan tulus, kita tidak akan gampang jatuh cinta pada orang yang salah. Karena kita terbiasa mengejar, bukan dikejar. Ada orang-orang yang dari dulu terbiasa berjuang sendiri dalam cinta. Mereka merasa cinta itu harus diperjuangkan habis-habisan, meski tidak dibalas dengan layak. Akhirnya, mereka justru tertarik pada orang yang sulit didapat, dingin atau tidak memberi kepastian, karena bagi mereka, semakin sulit, semakin berharga. Padahal, cinta yang sehat tidak seharusnya membuat kita lelah mengejar terus-menerus. Tapi karena sudah terbiasa berjuang sendirian,
kita merasa itu adalah bagian dari cinta. Kita jadi tidak tertarik pada orang yang memberi cinta dengan mudah dan tulus. Justru kita jatuh hati pada mereka yang bikin bingung, karena itu terasa seperti tantangan. Kalau tidak hati-hati, kebiasaan ini akan membuat kita terus-menerus memilih pasangan yang salah. Yang kita perlukan bukan tantangan, tapi ketenangan dalam cinta yang sehat. 7. Karena kita salah mengira rasa kasihan sebagai cinta. Kadang pudeng kita terjebak dalam hubungan karena merasa kasihan, bukan karena benar-benar mencintai. Kita melihat dia terluka, punya masa lalu yang menyedihkan, atau sedang berada di titik terendah hidupnya. Lalu kita hadir, ingin menolong, ingin jadi penyelamat. Awalnya mungkin hanya rasa empati, tapi lama-lama kita mengira itu adalah cinta. Kita ingin membuat dia bahagia, membantunya bangkit, dan merasa bertanggung jawab atas kehidupannya. Namun sayangnya, hubungan yang dibangun dari rasa kasihan jarang berakhir dengan bahagia. Karena cinta yang sehat bukan soal menyelamatkan, tapi berjalan bersama sebagai dua pribadi yang sama-sama kuat. Jika kita terus-menerus jadi penyelamat, kita akan lelah dan kehilangan diri sendiri. Dan orang yang kita cintai pun belum tentu bisa berubah hanya karena kita peduli. Cinta harus datang dari dua arah, bukan satu orang yang terus mengorbankan segalanya. 8. Karena kita takut mengulang luka lama sendirian. Setelah mengalami hubungan yang menyakitkan, banyak orang takut merasakan luka yang sama saat sendiri. Mereka berpikir, daripada sendiri dan mengingat masa lalu, lebih baik punya seseorang, walaupun dia bukan yang terbaik. Ketakutan akan luka lama membuat kita cepat masuk ke hubungan baru tanpa benar-benar mengenal orang tersebut. Kita ingin menutupi rasa sakit dengan kehadiran orang baru, walau dalam hati tahu bahwa dia tidak benar-benar cocok. Ini seperti memakai plester pada luka yang belum dibersihkan. Tampak baik dari luar, tapi dalamnya masih infeksi. Ketika luka lama belum sembuh, kita mudah jatuh cinta pada siapapun yang terlihat memberi sedikit perhatian. Padahal yang kita butuhkan bukan cinta baru, tapi waktu untuk menyembuhkan luka lama. Kalau kita terus menghindar dari rasa sakit, kita justru akan terus mengulang pola yang sama. Cinta yang sehat tidak akan lahir dari pelarian, tapi dari keberanian menghadapi masa lalu dan bangkit kembali. 9. Karena kita bingung membedakan perhatian dengan cinta. Banyak orang merasa dicintai hanya karena diberi sedikit perhatian. Ketika seseorang sering mengirim pesan, menanyakan kabar, atau memberi hadiah kecil, kita langsung merasa spesial. Padahal, perhatian belum tentu berarti cinta yang tulus. Bisa jadi itu hanya sikap manis sesaat, atau sekadar kebiasaan, bukan komitmen. Tapi karena kita haus akan kasih sayang, kita langsung membuka hati. Kita terlalu cepat menaruh harapan, tanpa mengenali niat sebenarnya. Akhirnya kita jatuh cinta pada ilusi cinta. Dan ketika kenyataan tidak sesuai ekspektasi, kita merasa hancur. Membedakan antara perhatian biasa dan cinta, sejati sangat penting agar tidak terus terjebak dalam hubungan yang salah. 10. Karena kita belum mengenal diri sendiri dengan baik. Salah satu alasan kita jatuh cinta pada orang yang salah adalah karena kita belum benar-benar mengenal siapa diri kita. Kita belum tahu apa yang benar-benar kita butuhkan dalam hubungan. Kita belum sadar nilai, batasan, dan harapan kita sendiri dalam cinta. Akhirnya kita mencintai secara asal, mengikuti emosi tanpa arah. Kita mudah tertarik, mudah baper, mudah jatuh tanpa seleksi. Padahal cinta yang baik dimulai dari pemahaman yang baik tentang diri sendiri. Semakin kita kenal diri, semakin kita bisa memilih pasangan yang sesuai, bukan lagi berdasarkan nafsu sesaat, tapi kesadaran dan kedewasaan. Cinta bukan soal menemukan orang yang sempurna, tapi menemukan orang yang tepat untuk kita. Dan itu dimulai dari mengenali siapa diri kita sebenarnya. Jatuh cinta pada orang yang salah memang menyakitkan, tapi juga bisa menjadi pelajaran berharga. Dengan memahami alasan-alasan di baliknya, kita bisa lebih bijak dalam mencintai ke depannya. Cinta seharusnya membawa ketenangan, bukan luka yang terus berulang. Belajarlah dari masa lalu, kenali diri sendiri, dan jangan takut untuk menetapkan batas. Karena kita semua layak mendapatkan cinta yang sehat, tulus, dan saling menghargai. Bukan cinta yang membuat kita merasa kecil, tetapi cinta yang membuat kita tumbuh menjadi lebih kuat.